Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Mezaluna Eka Fitriaswari, NIM 2110020 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi, jenis komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang berarti sama, dalam hal berarti sama makna. Komunikasi juga diartikan sebagai upaya seseorang untuk merubah pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak. Komunikan adalah orang yang menerima ide, pesan, pernyataan, dan lain-lain. Pesan adalah ide atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang. Media adalah sarana atau saluran yang menunjang pesan. Feedback adalah tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikan. Jenis-jenis feedback. 1. Zero feedback adalah pesan tidak dimengerti oleh komunikan. 2. Positive feedback adalah pesan dimengerti oleh komunikan. 3. Neutral feedback adalah respon yang tidak memihak atau tidak mendukung ataupun menentang. 4. Negative feedback adalah respon yang bersifat merugikan atau menyudutkan komunikator. Komunikasi berdasarkan arah proses. 1. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. 2. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dan atau timbal balik dari komunikator maupun komunikan. 3. Komunikasi segala arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari beberapa komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi yang tingkat kedudukan serta wewenangnya berbeda-beda. Jenis lambang komunikasi. 1. Bahasa. 2. Gerak. 3. Suara. 4. Warna. 5. Gambar. Asas komunikasi. 1. Komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. 2. Orang yang hanya bisa mengerti suatu hal hanya dengan menghubungkan dengan sesuatu yang telah dimengerti. 3. Orang yang tidak mengerti ketika menerima pesan atau informasi mempunyai kewajiban untuk meminta penjelasan. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi interpersonal adalah menunjuk kepada komunikasi dengan orang lain. 2. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. 3. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau elektronik. Tujuan komunikasi. 1. Mendalami atau mengajarkan sesuatu. 2. Mempengaruhi perilaku seseorang. 3. Mengungkapkan perasaan. 4. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. 5. Berhubungan dengan orang lain. 6. Menjelaskan suatu permasalahan atau persoalan. 7. Mencapai suatu tujuan. 8. Menurunkan ketegangan dan penyelesaian konflik. 9. Menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Fungsi komunikasi. 1. Sebagai komunikasi sosial. 2. Sebagai komunikasi ekspresif. 3. Sebagai komunikasi ritual. 4. Sebagai komunikasi instrumental. Komunikasi pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. 1. Komunikasi umum. 2. Komunikasi satu lawan satu. 3. Komunikasi banyak lawan. 4. Komunikasi banyak lawan banyak. Jenis komunikasi berdasarkan jumlah. 1. Komunikasi perorangan. 2. Komunikasi kelompok. Jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaian. Lisan adalah sebagai wawancara atau diskusi. Tertulis sebagai laporan, surat. Jenis komunikasi berdasarkan maksud, pemberian perintah atau instruksi, pemberian nasihat, pemberian saran, berpidato, mengajar atau ceramah. Jenis komunikasi berdasarkan jalur komunikasi. 1. Komunikasi langsung atau tatap muka. 2. Komunikasi tidak langsung atau bermedia. Jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkup. 1. Komunikasi di dalam atau internal. 2. Komunikasi keluar atau eksternal. Jenis komunikasi berdasarkan jalur kedinasan. 1. Komunikasi formal, dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu. 2. Komunikasi informal, waktu dan tempat tidak tertentu. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata.
Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis, komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. 1. Sentuhan. 2. Kronemik. 3. Gerakan tubuh. 4. Prokemik. 5. Jarak intim. 6. Jarak personal. 7. Jarak sosial. 8. Jarak publik. 9. Vokalik. 10. Lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.